Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Ibu berharap kalian tetap berada dalam keadaan sehat. Selamat belajar, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun dipergunakan secara terus-menerus karena selalu berdaur dan terbarukan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pertama, tumbuhan. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, air. Yang keempat, ada minyak gondorukem. Yang kelima, ada pupuk kompos. Keenam, pala. Ketujuh, angin atau udara. Kedelapan, cahaya matahari. Kesembilan, kertas. Kesepuluh, minyak nilam. Kesebelas, ada kopra. 12, tanah. Dan terakhir, mutiara. Tumbuhan, ada tumbuhan karet, terpentin, kapas biosolar, biodiesel, spiritus, alkohol, dan sebagainya. Hewan bisa menghasilkan biogas, wol, serat sutra, dan sebagainya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pertama, emas dan perak. Kedua, besi. Ketiga, gipsum. Keempat, grafit atau karbon. Kelima, marmer. Keenam, aluminium. 7, nikel. Kedelapan, belerang. 9, asbes. 10, tembaga. 11, perunggu. 12, intan. 13, batu. Dan terakhir adalah hasil pengolahan minyak bumi. Hasil pengolahan minyak bumi bisa berupa bensin, solar, kerosin atau minyak tanah, aftur, aspal, dan parafin. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah bidang pertanian, bidang perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan bidang ekonomi.
Pemanfaatan sumber daya alam dalam bidang pertanian, bekerja sebagai petani. Indonesia merupakan negara agraris. Disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kegiatan di bidang pertanian berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berupa pangan atau bahan makanan. Macam-macam petani. Ada petani padi, ada petani jagung, petani palawija, petani sayur-sayuran, dan petani buah-buahan. Kegiatan perkebunan sama dengan kegiatan bercocok tanam. Jenis pekerjaan pada kegiatan perkebunan adalah pemetik teh, petani kopi, petani karet, petani tebu, dan petani kopra. Perkebunan memiliki beberapa jenis. Ada perkebunan kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, dan kopra. Hasil perkebunan dapat dijual dan diolah sebelum dikonsumsi atau sebelum digunakan. Sekarang kita masuk pada kehutanan. Kehutanan biasanya pekerjaan yang memanfaatkan hasil hutan, terutama sebagai perajin. Selain perajin, bisa juga membuka industri kertas. Bahan kertas adalah pohon pinus. Luas hutan di Indonesia adalah 14% dari luas wilayah daratan di Indonesia. Dan hutan di Indonesia berupa hutan tropis. Hutan tropis memiliki banyak manfaat dan beragam jenis tanaman. Contoh hasil dari hutan bisa berupa kayu, rotan, pinus, dan damar. Hasil hutan biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan perumahan, perabot rumah tangga, keperluan industri, dan sebagai barang kerajinan. Sekarang kita masuk pada bidang peternakan. Pada bidang peternakan, pada umumnya orang bekerja sebagai peternak. Hewan yang biasa diternak atau hewan yang biasa dijadikan sebagai hewan ternak, di antaranya ada sapi, kerbau, kambing, ayam, dan burung. Sedangkan hasil dari ternak bisa berupa daging, susu, telur, dan kulit. Hasil ternak bisa dikonsumsi sendiri atau dijual
sehingga mendapatkan penghasilan. Wilayah Indonesia sebagian besar berupa perairan. Ada perairan darat dan ada perairan laut. Pekerjaan untuk orang-orang yang ada di perikanan darat adalah biasanya memelihara ikan di kolam atau empang atau memelihara ikan di akuarium. Hasil perikanan darat yang dikonsumsi adalah ikan mujair, ikan emas, dan lele. Selain hasil dari perairan darat yang bisa dikonsumsi seperti ikan emas, mujair, dan lele, ada juga hasil perikanan yang bisa digunakan untuk hiasan. Ikan yang bisa digunakan sebagai hiasan adalah ikan lohan, ikan arwana, dan ikan koi atau ikan koi. Perikanan laut biasanya bekerja sebagai nelayan. Orang yang bekerja sebagai nelayan adalah orang yang biasanya bertempat tinggal di sekitar atau di tepi pantai. Seperti yang kita ketahui, hasil dari perikanan laut adalah berupa bandeng, tongkol, cumi-cumi, bawal, udang, dan tuna. Pada bidang ekonomi, pembuatan lahan toko, pembuatan lahan pabrik, pembuatan lahan perumahan, apartemen, dan rumah sakit, juga pembuatan lahan pasar. Sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam air. Seperti yang kita ketahui, air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Air biasanya digunakan manusia untuk minum, mandi, mencuci, pengolahan, bahan-bahan, makanan, irigasi, transportasi, pembangkit tenaga listrik. Selain itu, untuk pembuatan garam, kita biasanya menggunakan air laut. Pusat pembuatan garam berada di Madura. Tetapi untuk tempat pembuatan garam yang beriodium ada di Semarang, Jawa Tengah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa udara merupakan salah satu sumber daya alam. Udara bermanfaat untuk kelangsungan kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan. Misalnya untuk bernafas. Udara juga bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan energi seperti energi panas pada gas.
Seperti yang kita ketahui, tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam. Tumbuhan dan hewan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Hampir semua bahan makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Kita juga pasti tahu bahwa setiap hari kita itu makan seperti daging ayam. Daging ayam adalah makanan yang berasal dari hewan. Kalau kita makan sayur kangkung atau tumis kangkung, nah kangkung itu merupakan sumber makanan yang berasal dari tumbuhan. Anak-anak, terima kasih atas segala perhatian yang sudah kalian berikan pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Ibu berikan. Terima kasih anak-anak atas segala perhatiannya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan.